Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku, dengan kasih dan kuasanya Dia buka jalan, Dia buka jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku, dengan kasih dan kuasanya Dia buka jalan, Dia buka jalan. Di belantara Dia tetap menuntunku, sungai di gurun ku temui, langit bumi kan lenyap, tapi firman-Nya tetap. Saat ini Dia buka jalan, Tuhan pasti berjalan. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku, dengan kasih dan kuasanya Dia buka jalan, Dia buka jalan. Dengan kasih dan kuasanya Dia buka jalan, Dia buka jalan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu.
Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu melimpah bagiku. Shalom semuanya, puji Tuhan. Kita akan kembali mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan yang Kau berikan. Kami akan dengar firman-Mu. Biarlah Tuhan apa yang kami dengar tertanam, bertumbuh dan menghasilkan buah dalam kehidupan kami. Pakai anak-Mu Tuhan yang hanya alat-Mu. Di dalam nama Yesus, amin. Shalom, saya lagi shalom ya, dimanapun kita berada, walaupun kita masih mendengar firman Tuhan secara online ya, kita belum bisa bertatap muka, tapi percayalah dimanapun kita berada saat ini yang mendengarkan, kita mau merendahkan hati dan mengizinkan firman itu berbicara dalam hidup kita. Kita akan menjadi pribadi-pribadi yang dikuatkan oleh firman Tuhan, yang diberkati oleh firman Tuhan. Ya, kita akan membahas kembali di dalam Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-8, ayat ke-26, sampai ayatnya yang ke-40. Ya, kalau minggu lalu kita membahas tentang pencurahan Roh Kudus, ya sesuatu yang sangat luar biasa terjadi di sana. Bagaimana Roh Kudus dicurahkan dan para rasul-rasul berbicara dengan bahasa-bahasa lain, bahasa-bahasa asing yang bukan bahasa aslinya mereka, sehingga orang-orang yang mendengar dengan bahasa mereka kagum. Wah,
Kenapa para rasul mengerti berbicara dengan bahasa-bahasa kita? Itu membuktikan bahwa Roh Kudus datang untuk menyatakan Injil Tuhan bukan hanya kepada orang Yahudi, tetapi kepada seluruh bangsa. Dan Roh Kudus datang untuk membantu kita, menolong, menghibur kita, untuk menyatakan Injil kebenaran Allah. Dan hari ini kita akan melihat itu. Bagaimana kita lihat Filipus dipimpin oleh Roh Kudus, ya. Kita lihat di sini bagaimana Filipus dipimpin oleh Roh Kudus untuk memberitakan Injil kepada sida-sida dari tanah Ethiopia, ya, dari tanah Ethiopia. Menarik sekali, menarik sekali, ya. Dan kita harus sadar, ya, bahwa pentingnya setiap hari dalam kehidupan kita sebagai orang percaya ada Roh Kudus yang berdiam bersama kita untuk membantu, menolong, menghibur, ya, di dalam kehidupan kita. Jadi kalau ada beberapa hari ini yang mungkin merasa, oh Tuhan beta sangat kering, datang kepada Tuhan, minta Roh Kudusnya memenuhi saudara, untuk saudara dihiburkan, dikuatkan, untuk berjalan di dalam kemenangan demi kemenangan untuk kerajaan Allah. Ya, wah, sangat luar biasa. Ya, kita akan lihat, ya, hari ini kita akan melihat bagaimana Roh Kudus memampukan Filipus mengajar orang Ethiopia ini, ya, tentang Injil kasih karunia. Tentang Injil kasih karunia. Ayat 26 sampai ayat 28 kita baca terlebih dahulu. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala pemendaraan Sri Kandake, ratu negeri Ethiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Wow, ya. Kalau kita lihat di ayat 26 ini terlebih khusus, ya, bagaimana dikatakan bahwa malaikat Tuhan, ya, malaikat berbicara, ya, dan Filipus taat akan pimpinannya. Ya, kalau kita lihat di sini bagaimana ada malaikat berbicara kepada Filipus dan ada ketaatan di situ. Ayat 26 sangat jelas. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem. Jadi ada perintah, ya, ada perintah yang diberikan malaikat untuk bangun dan pergi. Dan di situ kita lihat, ya, ketaatan sangatlah penting, ya, karena memang dunia ini, ya, sangat banyak godaan untuk tidak taat. Ya, karena kalau bicara ketaatan berarti selalu ada hal yang menggoda kita untuk tidak taat. Ya, seperti itu. Makanya penting sekali untuk kita terus taat akan tuntunan Tuhan. Melalui apa? Melalui firman Tuhan. Ya, mungkin kita nggak seperti Filipus yang langsung malaikat Tuhan berbicara sama dia. Ya, kita sederhana, kita lebih luar biasa. Kenapa? Karena firman Tuhan langsung, ya, perkataan Tuhan langsung yang menuntun kita di dalam kehidupan kekristenan kita. Ya, bagaimana pentingnya untuk kita memiliki kepekaan, ya, dan ketaatan kita kepada Tuhan. Ya, karena apa? Karena firman Tuhan, dialah yang boleh menuntun kita, ya, untuk kita taat, ya, untuk kita melakukan setiap perintah melalui firman-Nya. Ya, makanya sekali lagi kepekaan, ketaatan kita itu sangatlah penting. Bagaimana kita bisa taat, bagaimana kita peka? Ya, dengan kita terus menjalin hubungan pribadi dengan Tuhan. Melalui apa? Firman-Nya. Karena dalam firman-Nya di sini ada perintah, hal yang harus kita lakukan dan hal yang harus tidak kita lakukan. Ya, karena firman Tuhan adalah iya dan amin dalam setiap kehidupan kita, saudara dan saya. Wow. Ya, ayat 27. Di situ dikatakan bahwa lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida pembesar dan kepala pemendaraan Sri Kandake. Ya, jadi di sini kita lihat ada sida-sida, ya. Jadi di tempat di mana Filipus diutus, di situ disuruh untuk pergi, ada orang Ethiopia, ada sida-sida di situ dari Ethiopia.
Apa ini sida-sida? Ya jelas ya, sida-sida adalah pejabat istana yang dikebiri. Ya, yang dikebiri. Ya, dan kita tahu dia pejabat istana dari apa? Dari kerajaan atau dari negeri Ethiopia. Ya, jelas sekali ini ya. Dan dia bahkan adalah kepala pemendaraan dari Sri Kandake, ratu negeri Ethiopia. Ya, Ethiopia. Ya, seperti itu. Jadi ini orang hebat, orang besar, ya. Tetapi di sini kita lihat ya di ayat yang ke-27 ya, dia kita tahu bahwa dia juga apa? Penganut Yahudi, ya, agama Yahudi, ya, yang berdoa ke Yerusalem. Makanya dia pergi ke Yerusalem apa? Untuk berdoa. Jelas di ayat ke-27 itu dikatakan ya, pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Jadi ternyata dia juga penganut Yahudi, ya, seperti itu. Makanya dia pergi ke Yerusalem. Wow. Kalau kita perhatikan di sini nampaknya sederhana, tetapi kalau kita lihat bahwa orang Ethiopia ini ya haus untuk beribadah kepada Tuhan. Ya, dari negeri yang jauh dia datang ke Yerusalem untuk beribadah. Dan ini sebenarnya sangat memukul ya. Kenapa saya katakan memukul saya pribadi? Karena terkadang kita temukan bahwa kita malas untuk pergi ke tempat ibadah, baik gereja, baik persekutuan-persekutuan yang ada, ya seperti, dan itu hal yang sangat menyedihkan. Kenapa? Karena banyak orang-orang yang rumahnya jauh, ya, dari tempat ibadah, bahkan di daerah-daerah terpencil, ya, kita tahu di bagian Indonesia juga banyak daerah-daerah terpencil yang kalau mereka mau pergi beribadah pun mereka harus jalan bermil-mil jauhnya, ya, beberapa kilometer jauhnya, dan mereka jalan kaki untuk bisa beribadah. Ya, seperti itu. Dan itu membuat saya sangat tersentuh. Kenapa? Karena sekarang ini di kota khususnya banyak sekali orang yang malas pergi ke rumah ibadah. Padahal transportasi banyak, ya. Bagaimana ada kendaraan sendiri, ada transportasi umum yang bisa kita pakai untuk pergi ke rumah ibadah, itu pun kadang malas untuk pergi. Ya, sementara ada banyak orang-orang di sana yang hanya bisa jalan kaki dan bermil-mil jauhnya, beberapa kilometer jauhnya tetap mereka tempuh karena mereka haus untuk beribadah. Ya. Dan ini seharusnya boleh menyentuh saudara dan saya secara pribadi untuk kita mulai bertanya, ya, apakah kita malas beribadah, pergi ke rumah ibadah untuk berkumpul bersama, berdoa dan mendengar firman Tuhan. Kalau saudara mulai malas, minta Tuhan untuk memberikan semangat itu kembali untuk pergi ke rumah-rumah ibadah yang ada, untuk saudara dikuatkan, untuk saudara bahkan menguatkan orang lain melalui kebenaran firman Tuhan. Ya, seperti itu, ya. Dan di ayat ke-8 di sini kita lihat, sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Jadi ini orang ini sudah pergi ke Yerusalem dan perjalanan pulang. Jadi baru selesai beribadah di Yerusalem, perjalanan pulang. Ya, tadi saya katakan dia memiliki kehausan untuk pergi ke rumah ibadah, dan bahkan dia memiliki kehausan yang besar untuk firman Tuhan. Ya. Dan ini pukulan kembali kepada saudara dan saya. Kenapa? Kita buka-bukaan saja, kita jujur-jujur saja. Ya, seberapa sering kita malas baca Alkitab, seberapa sering rasa haus itu sudah hilang untuk kita baca Alkitab. Kenapa? Karena kita lebih memilih baca hal yang lain. Ya, karena pada saat kita mulai stop baca Alkitab, percaya kita akan mulai baca-baca yang lain. Dan nggak salah. Kenapa? Contoh, mungkin tuntutan profesi kita, panggilan kita. Contoh sebagai seorang pelajar, profesinya itu baca pelajaran, ya, dan itu bagus, ya. Untuk pekerjaan kita, ya, bagian riset atau apapun yang harus memang membutuhkan untuk membaca, itu bagus. Tapi biarlah semua hal ini tidak menggantikan rasa haus kita, lapar kita untuk membaca firman Tuhan. Ya, tidak salah. Ada orang memang yang harus bekerja untuk membaca, ya, tuntutannya membaca, dan bahkan untuk cek-cek contoh browsing di internet, ya, seperti itu, ya, tidak salah. Tetapi jangan biarkan semuanya hal yang ada di dunia ini menggantikan rasa haus lapar kita untuk membaca firman Tuhan.
dalam kehidupan saudara dan saya. Ya, jangan sampai ya rasa haus itu digantikan dengan hal yang lain. Milikilah haus lapar akan kebenaran firman Tuhan. Ya, karena firman Tuhan inilah yang boleh menjadi terang ya bagi jalan kita, yang menjadi penuntun bagi kaki kita untuk kita melangkah di dunia yang telah jatuh dalam dosa. Ya, firman Tuhan inilah yang boleh menguatkan, menyegarkan kita, ya, untuk kita bisa berani melangkah, untuk tetap taat dan peka akan tuntunan Roh Kudus dalam kehidupan saudara dan saya. Ya, yang berikutnya, ya, kita lihat di sini. Jadi sekali lagi, marilah ya untuk kita memiliki ya minat untuk kita baca firman Tuhan. Jangan jadikan Alkitab saudara hanya sebagai pajangan ya, hiasan meja ya di ruang tamu saudara. Taruh ya, nanti minggu berikutnya baru baca, ambil baca. Jangan, setiap hari baca firman Tuhan. Ya, saudara bisa berhari-hari baca hal yang lain, baca WA teman saudara, baca koran setiap hari. Masa saudara tidak mau baca firman Tuhan setiap hari? Saya tidak suruh saudara baca terus firman Tuhan satu Alkitab satu hari, tidak. Ya, izinkan saudara dipimpin Roh Kudus. Mulai miliki pembacaan pribadi. Ya, saya pribadi saya memiliki pembacaan pribadi. Ya, sekarang saya ada di dalam kitab Mazmur dari Kejadian, ya. Terus sampai Mazmur sekarang. Ya, beberapa waktu lalu telah selesai dan kembali ke Kejadian dan sekarang sudah di Mazmur. Saya katakan ini bukan untuk gagah-gagahan terhadap saudara dan saya. Saya katakan ini untuk saudara bisa mengikuti jejak saya. Saya dulu orang yang bahkan tidak pernah baca Alkitab sama sekali, tapi sejak saya mengenal dia secara pribadi, ada haus, lapar, saya jadikan Alkitab seperti saya makan kebutuhan jasmani. Kalau saya nggak makan nasi, tubuh saya secara jasmani pasti lemas. Satu hari itu contoh, saudara dan saya tidak makan nasi. Ya, biasa kita lemas ya gitu. Bagaimana dengan kebutuhan rohani saudara? Ya, apakah saudara akan biarkan kebutuhan rohani saudara kelaparan? Jangan. Baca firman-Nya ya, untuk terus menguatkan saudara, kebutuhan rohani saudara yang lebih kekal dibandingkan kebutuhan jasmani. Ya. Karena hal rohani akan saudara bawa sampai kekekalan. Tidak dengan jasmani. Tubuh ini akan musnah. Rumah akan hancur. Pakaian akan tua, robek. Uang akan habis. Tapi tidak dengan iman saudara di dalam Yesus Kristus. Saudara akan bawa sampai ke dalam kekekalan. Amin. Ya. Oke, ayat 29. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Jadi ada perintah, ada tuntunan Roh Kudus, pergilah ke situ, dekati kereta itu. Wow, luar biasa di sini ya. Ada pimpinan Roh Kudus terhadap Filipus dalam penginjilan, dalam memberitakan Injil. Ya, jadi jangan bilang, ya beta nggak pandai omong. Jangan bilang, beta nggak lulusan teologi ya. Jangan, izinkan Roh Kudus memimpin saudara. Dan kalau Roh Kudus yang memimpin saudara, Roh Kudus yang akan memampukan saudara, yang akan memberi kemampuan untuk saudara berbicara, yang akan mengurapi saudara sehingga perkataan saudara boleh berdampak kepada orang itu. Ya, luar biasa, luar biasa. Jadi penting sekali untuk saudara menyadari ada Roh Kudus dalam kehidupan saudara yang akan memampukan saudara untuk memberitakan Injil Tuhan. Ya, dalam kehidupan saudara. Ayat 30, kita lanjut ke ayatnya yang ke-28, 30 sampai ayat yang ke-38 ya. Ayat 30 sampai ayat 38 ya. Kita baca ayat 30 terlebih dahulu. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu dengan membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Jadi ayat 30-38 kalau kita lihat di sini, kita lihat percakapan Filipus dengan sida-sida itu, ya, dengan orang Ethiopia itu, ya. Jadi ada percakapan di sini. Percakapan apa? Tentang Injil Tuhan. Ya, di sini Filipus dipimpin oleh Roh Kudus untuk memberitakan Injil kepada orang Ethiopia ini. Dan di ayat 30 kita jelas, ya, di ayat 29 ada perintah dari Roh Kudus dan di ayat yang ke-30 Filipus taat, ya. Di situ kita lihat jelas bahwa Filipus taat akan apa yang Roh Kudus perintahkan, ya. Di situ
Kenapa? Karena di situ di ayat 30 jelas sekali Filipus segera ke situ. Artinya dia melangkah. Ya, ini penting dalam kehidupan kekristenan kita. Ya, untuk kita melangkah dalam tuntunan Tuhan. Ya, terkadang kita temukan diri kita kelelahan. Ya, di dalam pelayanan, ya, di dalam aktivitas rohani kita kelelahan. Karena kita haba biru, kita jalan buat segala sesuatu. Padahal terkadang yang kita buat tidak yang Tuhan suruh untuk kita buat. Makanya kadang kita kecapean. Ya, seperti itu. Ya, ada hal-hal memang yang kelihatannya baik yang kita buat belum tentu dari Tuhan. Makanya penting di dalam pelayanan, dalam kehidupan rohani yang kita lakukan, ya, itu harus sesuai dengan keinginan Tuhan melalui pimpinan Roh Kudus, sehingga saudara dan saya tidak mesti kelelahan pada saat saudara melakukan hal-hal rohani, karena saudara sadar, ya, bahwa ada Roh Kudus yang menuntun saudara. Jadi jangan asal pukul-pukul saja, asal buat ini, buat itu, buat ini, buat itu. Padahal belum tentu Tuhan mau untuk saudara buat itu. Makanya penting untuk saudara berdoa, duduk diam, tanya, Tuhan, apa yang kau kehendaki untuk aku buat? Dan izinkan Roh Kudus menuntun saudara melalui firman-Nya untuk melakukan hal-hal yang Dia mau untuk saudara buat. Karena setiap orang percaya ada panggilan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Dan apa panggilan itu? Memberitakan Injil. Dan hal lain yang banyak yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Tapi yang paling utama, Tuhan mau untuk saudara dan saya menjadi saksinya untuk menyatakan keselamatan yang Dia sudah berikan. Wow. Ya, jadi di ayat 30 ini akhirnya apa? Ya, akhirnya kita lihat di situ bagaimana Filipus mendengar sida-sida ini membaca kitab suci. Ya, lu kok bisa dengar ya? Memang benar ya. Jadi di budaya kuno pada waktu itu hal yang umum untuk baca itu keras-keras. Itu hal yang umum ya di budaya kuno waktu itu. Dan di ayat 31 kita lihat di sini ayat 31 ya. Jawabnya, bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Wow, ya. Kalau kita lihat di sini orang Ethiopia itu berkata hal yang benar. Kenapa? Dia bilang beta mau ngerti bagaimana kalau tidak ada orang yang jelaskan di beta. Dan ini banyak sekali kita temukan orang-orang yang memang memiliki rasa haus akan firman Tuhan, tetapi mereka belum bisa mengerti firman itu. Makanya mereka butuh Tuhan, mereka butuh Roh Kudus tinggal dalam hidup mereka untuk mereka mengerti, ya, dan untuk mereka merendahkan hati, untuk mau dipimpin, ya, untuk bertanya kepada orang lain. Wow. Kita lihat di sini sesuatu yang luar biasa. Yang makanya memang kalau kita lihat pada saat baca Alkitab, ya, memang ya ada beberapa yang memang kita tidak mengerti. Ya, makanya kita butuh bertanya kepada Tuhan, kita berdoa, dan Tuhan mungkin tuntun kita untuk kita bertanya kepada kakak rohani kita atau orang yang Tuhan percayakan untuk membimbing kita, mengawasi kita seperti itu, untuk kita bertanya kepada mereka. Tidak salah. Tapi pastikan kita tahu orang itu bertumbuh di dalam Tuhan, di dalam pengetahuannya akan kebenaran firman Tuhan. Ya, kita tanya sama mereka, tidak salah. Karena memang ada hal-hal yang beberapa Alkitab yang butuh penjelasan untuk kita boleh mengerti kebenarannya. Ya, seperti itu. Dan bahkan minta tuntunan Roh Kudus yang paling utama untuk kita mengerti. Tetapi orang yang percaya tentunya belum ada Roh Kudus dalam kehidupan mereka. Makanya penting kita memberitahukan Injil kepada mereka terlebih dahulu, sehingga Roh Kudus ada dalam kehidupan mereka untuk menolong mereka mengerti kebenaran firman Tuhan. Tetapi hal yang menarik juga kedua yang kita bisa pahami dari ayat ini adalah pentingnya orang percaya untuk siap sedia, yang mempersiapkan diri belajar firman Tuhan, sehingga ada orang-orang yang tidak percaya yang datang bertanya tentang firman Tuhan, kita bisa jawab. Kita siap sedia menjawab iman kita kepada mereka. Makanya pentingnya untuk kita belajar firman Tuhan. Ya, kita desain fellowship, kita belajar IBS, Inductive Bible Study, untuk kita belajar menggali lebih dalam apa yang Alkitab itu katakan, ya, yang Alkitab sendiri katakan. Bukan dengan ide-ide kita atau konsep kita, tapi ide-ide Alkitab dan konsep Alkitab yang diberikan kepada kita dan kita sampaikan. Ya, makanya penting untuk kita mempersiapkan diri sebagai orang percaya untuk kita belajar firman Tuhan. Ya, firman Tuhan penting sekali.
Ya, ayat 32 ya sampai ayat yang ke-33. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluar di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya, dan kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal usulnya, sebab nyawanya diambil dari bumi. Ya, ini jelas dikutip dari Yesaya 53 ayat 7-8 yang menjelaskan pengorbanan Yesus akan penebusan dosa umat manusia. Ya, pengorbanan Yesus akan penembusan umat manusia. Dan di ayat 34 di situ, maka kata sida-sida itu kepada Filipus, aku bertanya kepadamu tentang siapakah nabi berkata demikian, tentang dirinya sendiri atau orang lain. Jadi orang Ethiopia itu bertanya, ini siapa yang dimaksud nabi itu? Ya, siapa nabi itu? Ya, aku bertanya kepadamu, siapa nabi yang demikian itu? Wow, ya. Jadi sida-sida ini bertanya, siapakah nabi itu? Ya, dan firman Tuhan jelas, ya, katakan siapa yang cari Tuhan pasti akan menemukannya. Ya, orang yang mau untuk mengenal Dia, Tuhan gak menutup dirinya. Tuhan akan selalu membukakan pintu untuk dikenal dengan orang itu. Pertanyaannya, mau tidak kita mengenal Dia? Rasul Paulus dulunya yang namanya Saulus, ya, kita sudah belajar berapa saat lalu, ya, bagaimana Rasul Paulus ini nanti kita akan lihat juga, ya, di pasal yang ke-9 atau tidak salah pasalnya yang pasal 9, di situ Saulus bertobat, ya. Rabu depan kita akan melihat itu, ya. Bagaimana perjumpaan pertobatan Rasul Paulus? Ya, kita lihat waktu dia jadi Saulus, waktu dia ingin menganiaya orang percaya, di tengah jalan dia berjumpa dengan Tuhan. Apa yang dia katakan? Siapakah engkau? Siapakah engkau? Ada kerinduan untuk mau tahu. Dengan apa? Bertanya. Karena orang yang bertanya itu artinya orang yang mau tahu. Ya, seperti itu. Ada beberapa memang orang bertanya hanya untuk menjebak saja. Kita lihat juga di Alkitab beberapa orang Farisi tanya sama Yesus hanya untuk jebak. Tetapi percayalah, pada saat kita bertanya, ya, tentang Tuhan, dengan tulus kita mau tahu, Dia akan mengenalkan pribadinya kepada saudara dan saya lebih dan lebih. Makanya kita penting untuk kita bertanya firman Tuhan, belajar firman Tuhan untuk kita mengerti dan mengerti. Ya, orang sida-sida ini bertanya, Tuhan, siapakah nabi itu? Dia ingin mengenal Tuhan, ya, dia ingin mengenal Yesus secara pribadi. Maka ayat ke-35 dikatakan, ya, maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu, ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Good news, Injil Yesus, ya, good news. Ya, kalau ada berita baik, biasa ada berita buruk, ya, seperti itu, ya. Tapi di sini menarik bahwa Filipus memberitakan Injil kepada orang Ethiopia itu, ya, Injil Yesus Kristus. Apa itu maksudnya? Good news, kabar baik yang Yesus kerjakan. Ya, apa yang dia kerjakan? Dikatakan dia lahir, dia mati, dia bangkit, dan dia naik ke surga untuk saudara dan saya. Dia lahir ke dunia, ya. Dia bertumbuh merasakan apa yang saudara rasakan, ya. Apa yang dijanjikan datang bahwa juru selamat dilahirkan ke dunia ini, ya. Makanya kalau saudara bilang, "Oh, Tuhan nggak bisa mengerti beta," jangan salah. Yesus juga alami itu di dunia. Dia bertumbuh, dia dari kecil dia bertumbuh sampai besar. Dia alami yang saudara alami. Dia alami lapar, dia alami haus, ya. Dia juga sedih, dia menangis. Dia tahu apa yang saudara rasakan, percayalah. Dia mati, ya. Karena memang hanya dengan kematiannya dia kayu salib, ya. Maka penebusan dosa itu terjadi. 3 kali dia berdoa di Taman Getsemani, Tuhan, kalau bisa cawan ini lalu daripadaku. Tapi tetap kita tahu bahwa cawan itu mewakili kemurkaan Allah akan dosa. Dan Yesus meminum itu untuk saudara dan saya, sehingga dia harus menanggung itu murka Allah, hukuman dosa di atas kayu salib untuk saudara dan saya, ya. Tidak ada jalan lain. Sehingga waktu Yesus berdoa, kalau bisa cawan ini lalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku tapi kehendakmu. Artinya bahwa kalau kita lihat Yesus tetap digantung, ya, disalibkan, ya, di atas kayu salib. Artinya tidak ada jalan lain selain kematian Yesus.
ya, sebagai penebus, ya, untuk menyucikan dosa-dosa saudara dan saya, ya. Dan dia bangkit, ya. Kalau dia hanya mati tidak bangkit, percuma iman kita. Tetapi setelah dia mati, dia bangkit di hari yang ketiga untuk memberikan janji kebangkitan, ya, terhadap saudara dan saya, bahwa orang percaya adalah memiliki pengharapan akan kebangkitan setelah kematian, ya. Jadi bagi saudara yang mungkin kehilangan orang-orang yang saudara cintai, yang saudara tahu mereka adalah orang yang beriman, bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan, percaya kepada Yesus Kristus, ya. Saudara boleh bersedih, siapa yang tidak bersedih kalau kehilangan orang yang dicintai? Iya, tapi saudara harus memiliki iman, keyakinan bahwa mereka sudah ada di tempat yang lebih baik dari saudara saya. Di mana? Bersama dengan Yesus di sorga, ya, karena iman mereka dalam Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan apa? Dan Yesus dikatakan naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Yohanes berkata seperti itu. Dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Wow, luar biasa, ya. Jadi ada Yesus yang sudah siapkan tempat. Diingat dia mati sekitar 2000 tahun yang lalu, dan dia sampai sekarang dia belum datang. Dia menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Begitu luar biasanya tempat yang Tuhan sudah siapkan untuk saudara dan saya. Luar biasa, ya. Ayat 36 sampai 38. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Sahabat Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus anak Allah. Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu. Keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Di sini kita lihat bagaimana sida-sida itu dibaptis oleh Filipus, ya, karena sida-sida itu percaya bahwa Yesus anak Allah yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga untuk saudara dan saya. Ya, bentuk ketaatannya dia mau dibaptis, tanda bahwa dia ikut kematian Yesus Kristus dan kebangkitan dari Yesus Kristus. Begitu juga dengan dalam kehidupan kita, ya. Percayalah, mungkin beberapa di antara saudara tidak yakin akan keselamatan. Beta mati masuk mana? Saat ini ambil keputusan. Percaya Yesus, buka hati saudara, terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Roma katakan apa? Jika kamu mengaku dengan mulutmu, hati percaya, ya, bahwa Allah telah membangkitkan dia dan dari antara orang mati, maka kita diselamatkan. Percayalah, buka hati saudara, ya. Yesus katakan, aku mengetuk, barang siapa buka pintu, aku masuk, ya. Maukah saudara membukakan hati saudara untuk Tuhan masuk dalam kehidupan saudara? Untuk Yesus masuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat yang bertata dalam hati saudara? Ambil keputusan. Kalau sida-sida Ethiopia itu, ya, mau menerima Tuhan sebagai Tuhannya, Allah, Juru Selamatnya, bagaimana saudara dan saya? Mungkin saudara berkata, nanti jangan kita tidak ada kesempatan, karena kita tidak tahu apa yang terjadi besok, atau 1 jam, 2 jam, atau bahkan 5 menit kemudian. Tidak tahu. Ambil keputusan sekarang. Bagi saudara yang mendengarkan saat ini, buka hati saudara, terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, karena dia satu-satunya jalan. Dikatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, Yesus Kristus, ya. Satu-satunya jalan saudara dan saya untuk kita bisa ke surga bersama-sama dengan dia. Haleluya. Ayat yang terakhir 39-40. Dan setelah mereka keluar dari air, dan roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Artinya Filipus, dimanapun dia pergi, dimana malaikat membawa dia, percayalah, ya, dimana roh membawa dia. Di situ, ya, dikatakan di mana Roh Kudus, ya, membawa dia, menuntun dia, bukan malaikat, mohon maaf, Roh Kudus, ya, Roh Tuhan membawa dia, membimbing dia untuk melangkah dimanapun itu, dia memberitakan Injil, ya. Jadi dimanapun saudara ditempatkan Tuhan, ditempatkan Roh Kudus dalam kehidupan saudara dan saya, sebagai pengerja, sebagai ibu rumah tangga, sebagai bapak rumah tangga, sebagai pelajar, sebagai mahasiswa-mahasiswi, dimanapun saudara di bawah Tuhan, beritakan Injil, nyatakan Injil kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, supaya mereka diselamatkan. Dan setiap kali
kita, pada saat kita diselamatkan, kita melihat orang lain diselamatkan, ada sukacita yang mungkin dunia tidak bisa lihat, tapi saudara dan saya sebagai orang percaya bisa rasakan, bisa lihat sukacita yang tak bisa digantikan dengan apapun yang ada di dunia ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Biar apa yang kami dengar menguatkan kami, boleh memampukan kami untuk menyatakan Injil kasih karunia-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Shalom.